Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Febri Putra dengan NPM 2175305. Di sini saya akan mempresentasikan materi Switch Routing and Wireless Essential pada modul 11, yaitu Switch Security Configuration. Pada modul ini kita akan membahas uh, tentang mengenai mengkonfigurasi keamanan switch untuk mengurangi serangan-serangan LAN. Nah, pada topik-topik ini yang akan kita bahas atau yang akan saya jelaskan, yang pertama tuh kita akan mengimplementasikan port security, yaitu menerapkan port security untuk mengurangi serangan pada tabel serangan tabel ini alamat MAC. Lalu kita akan mitigate VLAN attack atau mengurangi serangan VLAN tuh dengan cara kita akan menjelaskan cara mengkonfigurasi DTP dan VLAN asli ya. Native VLAN untuk mengurangi serangan VLAN, lalu ada mitigate DHCP attack atau mengurangi serangan DHCP, yang mana kita akan menjelaskan cara mengkonfigurasi pengintaian DHCP untuk mengurangi serangan DHCP. Lalu mitigate RP attack, yaitu kita akan menjelaskan cara mengkonfigurasi pemeriksaan ARP untuk mengurangi serangan RP. Lalu yang terakhir ada mitigate STP attack, yang dimana di sini saya akan menjelaskan cara mengkonfigurasi port flash dan BPDU guard untuk mengurangi serangan STP. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengimplementasikan port security. Serangan pada layer 2 ini yang paling mudah adalah beberapa yang paling mudah yang digunakan oleh peretas. Jadi peretas ini biasanya itu dia menyerang pada lapisan kedua ya, karena itu pada lapisan kedua ini dia tuh sangat mudah sekali itu disusupi. Tetapi ancaman juga dapat dikurangi dengan beberapa solusi umum, yang antara lain tuh mungkin yang pertama tuh semua port switch tuh pada semua interface itu harus diamankan sebelum switch digunakan untuk penggunaan produksi. Nah, bagaimana semua port tuh diamankan tergantung pada fungsinya. Metode sederhana yang digunakan banyak administrator untuk membantu mengamankan jaringan dan akses tidak sah adalah dengan cara menonaktifkan semua semua port yang tidak digunakan pada switch. Arahkan ke setiap port yang tidak digunakan dan dikeluarkan dengan perintah shutdown pada Cisco iOS. Jika suatu port harus diaktifkan kembali di lain waktu, port tersebut dapat diaktifkan dengan perintah no shutdown. Oke, nah untuk port-portnya ya, ini bisa kita ketika kita ingin apa namanya untuk mm, untuk mengkonfigurasinya ini nih, kita dapat menggunakan perintah untuk mengkonfigurasi sebuah range of port. Nah, kita tuh biasanya di Cisco, maksudnya di Cisco tuh dia menggunakan interface range command, yang mana dengan kita menggunakan kata sintaks atau perintah interface range ini, kita bisa mengkonfigurasi port-port pada switch itu secara sekaligus. Contoh misalnya kita ingin mengkonfigurasi port pada flash Ethernet 01 sampai 010. Nah, itu kan biasanya kan kita untuk mengkonfigurasi itu kan satu-satu lah ya. Nah, dengan menambahkan kata kunci interface range pada pada modul atau pada port, itu tuh kita bisa mengkonfigurasi itu secara sekaligus. Jadi kita tidak perlu lagi mengkonfigurasinya satu-satu dengan menggunakan perintah interface range. Selanjutnya adalah keamanan port. Itu tuh sebentar, metode yang paling sederhana dan paling efektif untuk mencegah serangan overflow tabel alamat MAC adalah dengan mengaktifkan keamanan port. Nah, pada keamanan port ini membatasi jumlah alamat MAC yang valid yang diizinkan di port. Hal ini memungkinkan seorang administrator untuk mengkonfigurasi alamat MAC secara manual untuk sebuah port atau mengizinkan switch untuk secara dinamis mempelajari alamat MAC dalam jumlah terbatas. Saat port yang dikonfigurasikan dengan keamanan port menerima frame alamat MAC source itu dari frame itu dibandingkan dengan daftar alamat MAC sumber dengan alamat MAC source yang aman yang dikonfigurasikan secara manual atau dipelajari dengan secara dinamis di port. Lalu dengan membatasi jumlah alamat MAC tersebut yang diizinkan pada port menjadi satu, keamanan port dapat digunakan untuk mengontrol akses yang tidak sah ke jaringan. Selanjutnya,
mengaktifkan keamanan port. Nah, keamanan port ini diaktifkan dengan perintah konfigurasi yang terbuka dengan konfigurasi yaitu switch port security. Perhatikan pada contoh ya. Pada perintah switch port security itu ditolak. Ini karena keamanan port itu tuh dapat dikonfigurasi pada port akses yang dikonfigurasikan secara manual atau port terang yang dikonfigurasikan secara manual. Secara default, port switch pada layer 2 ini diatur ke otomatis atau trunkingnya on. Oleh karena itu, dalam contoh, port dikonfigurasikan dengan perintah konfigurasi yang terbuka dengan perintah switch port mode access Nah, dengan catatan keamanan port terang berada di luar cakupan pada course ini. Bisa kita lihat ya di sini untuk perintahnya. Ketika kita ingin mengkonfigurasi switch port security pada interface Ethernet 01 itu dia tidak bisa ya. Dia komannya reject. Lalu ketika kita menambahkan perintah switch port mode access, lalu kita memasukkan perintah port security lagi, maka perintah tersebut tidak di reject ya. Seperti itu ya, seperti pada contoh. Oke, selanjutnya enable port security ya, yang lanjutan. Nah, kita menggunakan perintah show port security interface untuk menampilkan pengaturan keamanan port saat ini untuk Fast Ethernet 01 yang dicontohnya tadi ya. Nah, perhatikan bagaimana keamanan port diaktifkan. Mode pelanggaran dimatikan dan bagaimana jumlah maksimum alamat MAC adalah 1. Ini 1 ya. Nah, jika perangkat terhubung ke port, switch akan secara otomatis menambahkan alamat MAC perangkat sebagai MAC yang aman. Dalam contoh ini tidak ada perangkat yang terhubung ke port. Dengan catatan, jika port aktif dikonfigurasikan dengan perintah switch port security dan lebih dari satu perangkat terhubung ke port tersebut, port akan beralih ke status error disable. Oke, selanjutnya setelah keamanan port diaktifkan, nah spesifikasi pada port lain itu dapat dikonfigurasi seperti dijelaskan pada contoh. Oke, ini bisa kita lihat dari pada contoh ya, ketika keamanan port diaktifkan ya, kita dapat spesifikasi keamanan port yang itu dapat dikonfigurasi ya. Ada aging, MAC address, maksimum, dan violation untuk perintah-perintahnya. Selanjutnya limit and learn MAC address. Untuk mengatur jumlah maksimum dari MAC address yang diizinkan pada port tuh gunakan perintah switch port security maximum. Nah, lalu di bagian value ini kita masukkan nilainya atau berapa jumlahnya. Nah, secara default itu tuh security value itu tuh adalah 1 ya. Nah, jumlah maksimum dari secure MAC address ini nih dapat dikonfigurasikan bergantung pada switch dan iOS-nya. Nah, dalam contoh ini nih dia maksimumnya itu adalah 8192 ya. Bisa kita lihat pada contoh ini ketika kita ingin menambahkan mengkonfigurasi interface F01 ya, dengan lalu kita ketika perintah switch port security maksimum tanda tanya. Nah, maksud tanda tanya ini dia dapat istilahnya itu dapat menampilkan informasi ya terkait di pada perintah ini kita bisa melakukan apa. Nah, bisa kita lihat di sini untuk maksimumnya itu tuh dia dari 1 sampai 8152 untuk maksimum addressnya. Oke, selanjutnya limit and learn MAC address yang lanjutan ya. Switch itu tuh dapat mengkonfigurasi untuk mempelajari tentang alamat MAC pada port yang aman atau secure port dengan salah satu dari 3 cara berikut. Yang pertama tuh adalah manual configuration. Administrator tuh secara manual mengkonfigurasi alamat MAC statis dengan menggunakan perintah berikut untuk setiap alamat MAC yang aman. Untuk setiap alamat MAC yang aman di dalam port. Nah, untuk perintah itu adalah sebagai berikut ya. Dengan perintah switch port security MAC address. Lalu ada dynamically learned. Nah, ketika perintah switch port security ini dimasukkan atau dijalankan, MAC source saat ini nih untuk perangkat yang terhubung ke port secara otomatis diamankan, tetapi tidak ditambahkan ke konfigurasi yang sedang berjalan. Nah, jika switch di-reboot, maksudnya itu di-restart, port harus dipelajari kembali alamat MAC perangkat. Lalu yang ketiga ada
ada Dynamically Learned Sticky. Administrator dapat mengaktifkan switch untuk mempelajari alamat MAC secara dinamis dan menempel ke konfigurasi ya. Dinamis and stick. Menempel ke konfigurasi yang sedang berjalan dengan menggunakan perintah berikut. Dengan memasukkan perintah switch port security MAC address sticky. Nah, lalu kita simpan konfigurasi yang sedang berjalan akan mengcommit alamat MAC yang dipelajari secara dinamis ke NVRAM. Nah, pada contoh yang di samping ini bisa kita lihat. Sebentar saya zoom. Ini menunjukkan konfigurasi keamanan port lengkap untuk Flash Ethernet 01. Nah, administrator menentukan maksimal 4 alamat MAC. Nih, untuk alamat MAC-nya bisa kita zoom. Ya, ada 4 alamat MAC. Mengkonfigurasi satu alamat MAC yang aman secara manual, lalu mengkonfigurasi port tools secara dinamis mempelajari alamat MAC aman tambahan hingga maksimum 4 alamat MAC aman. Lalu kita menggunakan show port security interface dan perintah show port security address untuk memverifikasi konfigurasinya. Ini bisa kita lihat ya untuk perintahnya. Nah, ini. Oke, selanjutnya pada port security aging. Sebentar, kita zoom out dulu. Tidak kelihatan soalnya. Oke. Pada port security aging ini dapat digunakan untuk mengatur waktu penuaan ya, atau aging time for static or dynamic secure untuk alamat aman statis dan dinamis pada port dan dua jenis aging yang didukung oleh per port. Yang pertama itu ada absolute ya. Absolute itu alamat aman port itu dihapus setelah waktu penuaan yang ditentukan. Lalu ada inactive. Nah, inactive ini alamat aman di port dihapus jika tidak aktif untuk waktu yang ditentukan. Gunakan aging atau penuaan ini untuk menghapus alamat MAC yang aman, alamat MAC aman pada port aman tanpa menghapus alamat MAC aman yang ada secara manual. Penuaan alamat aman yang dikonfigurasikan secara statis ini dapat diaktifkan atau dinonaktifkan berdasarkan per port. Nah, lalu kita menggunakan perintah switch port security aging untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penuaan statis untuk port yang aman atau untuk menyetel waktu atau jenisnya. Oke. Selanjutnya bisa kita lihat di contohnya ya, pada di samping ini, contoh yang ini. Administrator itu mengkonfigurasi jenis penuaan menjadi 10 menit tidak aktif. Lalu kita menggunakan perintah show port security untuk mengonfirmasikan perubahan untuk mengkonfigurasikan perubahannya. Bisa kita lihat perubahan perintahnya di sini. Untuk aging time-nya 10 ya. Ketika dia ingin mengkonfigurasi pada interface Flash Ethernet 01 ini, dia menambahkan switch port security aging time 10. Lalu switch port security aging time inactive, lalu N, lalu dicek dengan menggunakan perintah show port security interface Flash Ethernet 01, dan bisa kita lihat pada aging time itu tuh dia ada ini ya, ada keterangannya itu 10 menit dan aging type itu adalah inactive. Jadi 10 menit dan dia posisinya itu tidak aktif. Oke, selanjutnya port security violation mode. Jika pada alamat MAC perangkat yang terhubung ke port berbeda dari daftar alamat aman, alamat yang secure, maka terjadi pelanggaran port dan port memasuki status error disable. Nah, untuk menyetel menyetel mode pelanggaran keamanan port security violation mode, kita menggunakan perintah berikut, yaitu switch port security violation. Dalam kurung ini terdapat perintah lagi ya, yaitu ada shutdown, restrict, dan protect. Nah, pada tabel berikutnya menunjukkan bagaimana switch itu bereaksi berdasarkan mode pelanggaran yang dikonfigurasi. Yang pertama itu ada shutdown. Yang shutdown tuh port beralih ke status error disable, mematikan LED port, dan mengirimkan pesan syslog. Ini menambahkan penghitung violation counter ya, atau penghitung pelanggaran. Lalu saat port aman dalam status error atau disable, administrator harus mengaktifkan kembali dan memasukkan perintah shutdown dan no shutdown. Restrict. Nah, pada port ini dijatuhkan paket dengan alamat source yang tidak dikenal sampai Anda menghapus alamat MAC aman dalam jumlah yang cukup untuk turun di bawah nilai maksimum atau meningkatkan nilai maksimum. Mode ini menyebabkan penghitung pelanggaran keamanan atau penghitung
Begitu pelanggaran keamanan ini meningkat dan menghasilkan pesan syslog. Lalu ada protect. Protect ini adalah mode pelanggaran keamanan yang paling tidak aman. Port menjatuhkan paket dengan alamat sumber MAC yang tidak diketahui sampai Anda menghapus alamat MAC aman dalam jumlah yang cukup untuk turun di bawah nilai maksimum atau meningkatkan jumlah nilai maksimum. Tidak ada pesan syslog yang akan dikirim. Oke, selanjutnya pada contoh yang di samping ini administrator tuh merubah pelanggaran keamanan itu menjadi restrict atau dibatasi ya. Nah, lalu output pada perintah show port security interface itu mengkonfirmasi bahwa perubahan ini telah dilakukan. Nah, bisa kita lihat di sini pada interface VS01 ini administrator tuh mengubah port security violation itu tuh menjadi restrict atau dibatasi. Dan bisa kita lihat hasilnya pada perintah show port security interface pada VS Ethernet 01. Sini bisa kita lihat untuk untuk violation modenya itu adalah restrict. Lalu selanjutnya ada port in error disable state. Nah, ketika sebuah port ini dimatikan atau ditempatkan dalam status error disable, tidak ada lalu lintas yang dikirim atau diterima pada port tersebut. Serangkaian pesan terkait keamanan port ditampilkan di konsol, seperti ditunjukkan pada contoh berikut. Nah, dengan catatan protokol port dan status tautan diubah ke bawah LED dan port dimatikan. Oke, di sini bisa kita lihat ya, terdapat pesan ya. Ini contohnya untuk pesan ketika ini adalah contoh-contoh ini ya, serangkaian pesan terkait keamanan port yang ditampilkan di konsol ya. Mulai ada yang error detected, ada yang apa lagi nih, security violation occurred, lalu ada pada LAN protokol pada interface VSNet 018 ini dia mengalami change state to down atau shutdown ya. Bisa kita lihat nih keterangannya pada di sini semua ya. Itu contohnya. Mungkin nanti akan kita praktekkan di video berikutnya, yaitu pengerjaan paket tracer ya. Untuk lebih lengkapnya mungkin nanti kita akan mengerjakan sebuah file packet tracer. Oke, selanjutnya port in error disable state. Nah, yang lanjutan. Pada contoh in example, perintah show interface itu tuh mengidentifikasi asal port sebagai error disable. Output dari perintah show security interface sekarang tuh menunjukkan status port sebagai secure shutdown. Penghitung pelanggaran keamanan itu bertambah menjadi 1. Yang ini ya. Lalu administrator harus menentukan apa yang menyebabkan pelanggaran keamanan jika perangkatnya tidak sah terhubung ke port aman. Ancaman keamanan dihilangkan sebelum mengaktifkan kembali port. Nah, untuk mengaktifkan kembali port, pertama gunakan perintah shutdown, lalu gunakan perintah no shutdown. Verify port security. Nah, setelah kita mengkonfigurasi port security di dalam switch, nah, periksa setiap antarmuka untuk memverifikasi bahwa keamanan port telah diatur dengan benar, dengan periksa untuk memastikan bahwa alamat MAC statis telah dikonfigurasi dengan benar. Nah, untuk menampilkan pengaturan tersebut, yang pengaturan keamanan port untuk saklar atau switch, kita bisa menggunakan perintah show port security. Pada contoh yang di samping ini bisa kita lihat ya bahwa semua 24 interface dikonfigurasi dengan perintah switch port security. Karena maksimum yang diizinkan adalah 1 dan mode pelanggaran yang dimatikan. Nah, tidak ada perangkat yang terhubung, oleh karena itu current address count adalah 0 untuk setiap antarmuka. Oke, bisa kita lihat ya di sini. Oke. Oh ya. Bisa kita lihat ya pada interface 01 sampai 024 nih dia terkonfigurasi switch port security ya, dan untuk setiap current address ini nih dia 0 karena tidak ada device yang terkoneksi ya. Oke. Selanjutnya memverifikasi port security yang lanjutan ya. Nah, gunakan perintah show port security interface untuk melihat detail antarmuka tertentu seperti yang ditunjukkan sebelumnya dan dalam contoh yang ini juga. Oke, di sini bisa kita lihat ya. Di sini dengan perintah show port security interface VSNet 018 kita bisa melihat keterangan atau hasil konfigurasi yang dilakukan pada VSNet 018.
Keterangan itu mulai dari port security, port status, violation mode, aging, secure static, maximum MAC address, total configure, sticky, last source, dan security violation count. Untuk memverifikasi MAC address itu sebagai sticky pada konfigurasi, nah gunakan perintah show run untuk melihat sebentar untuk melihat contoh bisa kita lihat contohnya itu pada flash ethernet 019 ya, untuk perintah show run ya, untuk contohnya nih ya, bisa kita lihat pada show run ini terdapat hasil konfigurasi ya. Pada interface 019 itu dia switch port itu dia mode akses, lalu untuk port security itu dia maksimum 10, untuk MAC address itu dia sticky. Untuk menampilkan semua MAC yang aman atau secure, alamat MAC yang secure yang dikonfigurasikan secara manual atau dipelajari secara dinamis pada semua antar muka switch, nah, gunakan perintah show port security address seperti yang ditunjukkan pada contoh. Oke, bisa kita lihat ya, dengan perintah show port security address ini kita bisa menampilkan hasil istilah itu menampilkan alamat MAC yang dikonfigurasi secara manual dan atau yang di learn secara dinamis. Oke, selanjutnya pada materi selanjutnya itu mitigate VLAN attack. Serangan VLAN hopping itu tuh dapat diluncurkan dengan salah satu dari 3 cara berikut. Yang pertama itu dia dapat memasukkan DTP message atau memasukkan pesan DTP dari host yang menyerang dan menyebabkan switch memasuki mode trunking. Dari sini attacker itu dapat mengirimkan lalu lintas yang ditandai dengan VLAN target dan switch kemudian mengirimkan paket ke tujuan. Lalu memperkenalkan atau introduction switch jahat atau rogue switch dan mengaktifkan trunking. Penyerang kemudian atau attacker itu kemudian dapat mengakses semua VLAN pada switch korban dan dari switch yang nakal atau yang jahat. Nah, tipe lain dari serangan VLAN hopping ini adalah serangan double tagging atau double encapsulation. Serangan ini memanfaatkan cara perangkat keras pada sebagian besar saklar beroperasi. Langkah-langkah untuk mengurangi serangan VLAN hopping, kita bisa melakukannya tuh pada langkah yang pertama tuh bisa kita lihat ya dengan cara berikut. Yang pertama tuh kita menonaktifkan negosiasi DTP atau trunking pada port non-trunking dengan menggunakan perintah konfigurasi yang terbuka switch port mode access. Lalu pada langkah kedua kita menonaktifkan port yang tidak digunakan dan meletakkan di VLAN yang tidak digunakan. Lalu pada step yang ketiga tuh kita secara manual tuh kita mengaktifkan link trunk pada port trunking yang dengan menggunakan perintah switch port mode trunk. Lalu pada step yang keempat tuh kita mematikan atau menonaktifkan negosiasi DTP pada trunking port dengan menggunakan perintah switch port non-goted. Lalu pada step yang kelima kita men-set VLAN yang asli atau native VLAN ke VLAN yang lain selain VLAN 1 dengan menggunakan perintah switch port trunk native VLAN. Lalu kita masukkan untuk nomor VLAN-nya ya. Bisa kita lihat contohnya pada di sini. Oke, selanjutnya mengurangi DHCP attack. Tujuan dari starvation attack ini nih adalah alat serangan seperti Globber untuk membuat denial of service atau DOS untuk mengembangkan klien. Nah, ingatlah setiap serangan starvation DHCP ini dia bisa dapat dimitigasikan secara efektif dengan menggunakan keamanan port karena Globber menggunakan alamat MAC sumber unik untuk setiap permintaan DHCP yang dikirim. Namun, mengurangi serangan spoofing, DHCP memerlukan perlindungan yang lebih. Globber ini nih dapat dikonfigurasikan untuk menggunakan alamat MAC interface yang sebenarnya sebagai alamat Ethernet sumber, tetapi tetapkan alamat Ethernet yang berbeda dalam muatan DHCP. Ini akan membuat keamanan port tidak efektif karena alamat MAC sumber akan sah. Nah, pada serangan spoofing attack ini pada DHCP dapat dikurangi dengan menggunakan pengintaian DHCP pada port yang terpercaya. Nah, DHCP snooping ini
dia memfilter pesan DHCP dan membatasi lalu lintas DHCP pada port yang tidak percaya. Perangkat yang di bawah kendali administratif seperti switch, router, dan server itu adalah sumber yang terpercaya. Interface yang terpercaya itu contohnya itu seperti Terang-link server port harus dikonfigurasikan secara eksplisit sebagai terpercaya. Lalu perangkat di luar jaringan dan semua port akses umum diperlakukan sebagai sumber yang tidak terpercaya. Nah, pada tabel DHCP ini itu dibangun dengan mencetakkan alamat MAC sumber perangkat pada port yang tidak dipercaya dengan alamat IP yang ditetapkan oleh server DHCP ke perangkat itu. Alamat address ini dan alamat IP ini terikat bersama. Lalu oleh karena itu tabel ini disebut tabel pengikatan pengintaian DHCP. Langkah-langkah untuk mengimplementasikan DHCP snooping. Yang pertama tuh kita mengaktifkan pengintaian DHCP dengan menggunakan perintah IP DHCP snooping. Lalu yang kedua pada trust port atau port yang terpercaya itu gunakan perintah IP DHCP snooping trust untuk mengkonfigurasikan antarmuka yang terpercaya. Lalu pada interface yang tidak percaya atau ini untrusted itu batasi jumlah pesan penemuan DHCP yang dapat diterima dengan menggunakan perintah IP DHCP snooping limit rate, perintah konfigurasi yang termuka paket per detik. Lalu yang keempat tuh kita mengenable atau mengaktifkan pengintaian DHCP dengan VLAN atau dengan berbagai VLAN dengan menggunakan perintah IP DHCP snooping VLAN pada konfigurasi global. Untuk contohnya bisa kita lihat topologi tempel pengintaian DHCP dengan port terpercaya yang tidak terpercaya. Nah, pada pengintaian DHCP pertama kali diaktifkan pada switch yang pertama ya. Interface upstream ke server DHCP dipercaya secara eksplisit. Lalu pada fast rate 05 sampai 024 tuh tidak dipercaya dan oleh karena itu dibatasi hingga 6 paket per detik. Bisa kita lihat di sini sebentar. Contohnya ya. Untuk IP-nya limit rate 6 ya per detik. Nah, pada akhirnya pengintaian DHCP itu diaktifkan pada VLAN 5, 10, 15, 50, 51 dan 52. Untuk contohnya nih ya, berdasarkan topologi yang atas ini bisa kita lihat tuh perintah-perintahnya. Lalu selanjutnya contohnya selanjutnya tuh kita bisa menggunakan perintah show IP DHCP snooping pada mode privilege. Nah, untuk memverifikasikan pengaturan pengintaian DHCP. Lalu kita menggunakan perintah show IP DHCP snooping binding untuk melihat klien yang telah menerima informasi DHCP. Dengan catatan, pengintaian DHCP ini juga diperlukan oleh Dynamic ARP Inspection atau DAI. Lalu selanjutnya mengurangi ARP attack. Dalam tipikal serangan ARP ini threat actor itu dapat mengirimkan balasan ARP yang tidak diminta host lain di subnet dengan alamat MAC threat actor dan alamat IP get to default. Nah, untuk mencegah spoofing ARP dan poisoning ARP ini yang dihasilkan, sebuah switch harus memastikan bahwa hanya permintaan dan balasan ARP yang valid yang diteruskan. Inspeksi ARP dinamis DAI memerlukan pengintaian DHCP dan membantu mencegah serangan ARP dengan yang pertama itu dia tidak menyampaikan ARP yang tidak valid atau serampangan membalas ke port lain di VLAN yang sama, lalu mencegat atau intercepting semua permintaan dan balasan ARP pada port yang tidak terpercaya, lalu memverifikasi setiap paket yang dicegat untuk pengikatan IP ke MAC yang valid, lalu menjatuhkan dan mencatat balasan ARP yang berasal dari yang tidak valid untuk mencegah keracunan ARP. Lalu yang terakhir tuh kita error atau menonaktifkan interface jika jumlah paket ARP DAI yang dikonfigurasikan itu terlampaui. Untuk DAI implementation itu tuh untuk pedomannya itu untuk mengurangi kemungkinan spoofing ARP dan keracunan ARP tuh ikuti panduan-panduan DAI ini. Yang pertama tuh kita mengaktifkan DHCP snooping global. Lalu kita mengaktifkan DHCP snooping pada VLAN yang dipilih. Lalu kita mengaktifkan DAI pada VLAN yang dipilih, lalu mengkonfigurasikan interface terpercaya untuk mengintai DHCP dan inspeksi ARP. Biasanya ini disarankan untuk mengkonfigurasi semua port
switch akses sebagai tidak terpercaya, dan untuk mengkonfigurasi semua port uplink yang terhubung ke switch lain itu tuh dia biasanya sebagai yang terpercaya. Lalu pada DAI configure example. Contohnya, nah pada topologi sebelumnya switch 1 tuh menghubungkan dua perangkat pada VLAN 10 ya, yang ini. Nah, dia akan mengkonfigurasikan untuk memitigasi serangan spoofing ARP dan untuk mengurangi serangan spoofing ARP dan serangan poisoning pada ARP. Lalu DCP snooping ini dia mengaktif DCP selanjutnya. Sebentar. Pengintaian DCP ini diaktifkan ya, karena DAI melakukan tabel pengintaian DCP itu beroperasi. Selanjutnya, pengintaian DCP dan inspeksi ARP diaktifkan untuk PC dan VLAN 10. Lalu, pada port uplink ke router yang dipercaya dan karenanya dikonfigurasikan sebagai terpercaya untuk pengintaian DCP dan pemeriksaan ARP. Untuk konfigurasi adalah sebagai berikut ya. Terus kita lihat pada switch yang pertama tadi. Lalu selanjutnya DAI ini juga dapat dikonfigurasikan untuk memeriksa alamat MAC dan IP source dan IP tujuan ya. IP tujuan atau source, IP destination or source, MAC and IP address. Maaf agak berbelit. Destination MAC memeriksa alamat MAC tujuan di header Ethernet terhadap alamat MAC target di badan ARP. Lalu ada source MAC, itu dia memeriksa alamat MAC sumber di header Ethernet terhadap alamat MAC pengirim di badan ARP. Lalu pada IP address itu dia mengecek ARP body untuk alamat yang tidak valid dan tidak diharapkan, termasuk alamat 0000, 255, 255, 255, 255 dan semua IP multicast address. Dengan perintah global konfigurasi IP ARP inspection validate, lalu kita di sini masukkan source MAC, source destination MAC dan IP-nya, itu digunakan untuk mengkonfigurasi DAI untuk mendrop paket ARP ketika alamat IP tidak valid. Nah, ini dapat digunakan ketika alamat MAC di badan paket ARP tidak cocok dengan alamat yang dibutuhkan oleh header Ethernet. Perhatikan pada contoh yang berikut ya. Contoh yang ini bisa kita lihat bagaimana hanya satu perangkat yang dapat dikonfigurasi. Oleh karena itu memasukkan beberapa perintah. Lalu di sini kita memasukkan beberapa perintah, yaitu dengan perintah IP ARP inspection validate untuk yang akan menimpa perintah sebelumnya. Lalu untuk menyertakan lebih dari satu metode validasi, masukkan mode tersebut pada baris pertama yang sama seperti yang dilakukan pada output. Oke, bisa kita lihat contohnya di sini ya. Sini bisa kita lihat di sini dia mengkonfigurasi IP ARP inspection validate, lalu dia di sini mengkonfigurasi source MAC-nya, destination IP, lalu dia menampilkan hasilnya itu yang include validate, lalu dia menampilkan perintah yang tadi ya, yaitu IP inspection validate source MAC destination MAC dan IP, lalu dia menampilkan hasilnya itu dengan perintah do show run include validate. Oke. Jadi untuk konfigurasi ini bisa dilakukan satu-satu ini atau bisa dilakukan secara sekaligus ya. Ini yang ini. Bisa sekaligus seperti ini bisa, dan untuk yang kalau mau satu-satu juga bisa untuk menginputkan RP inspection validate pada source MAC, destination MAC dan juga IP-nya untuk nilai-nilainya atau value-nya. Lalu mitigate STP attack atau mengurangi serangan pada STP. Ingat bahwa penjaringan jaringan lokal ini dapat memanipulasi spanning tree protocol atau STP untuk melakukan serangan dengan spoofing root bridge dengan mengubah topologi jaringan. Nah, untuk mengurangi serangan ini, gunakan port fast dan bridge protocol data unit BTPU guard. Pada port fast ini, dengan kita menggunakan port fast ini, kita pada port fast ya,
segera membawa port ke status penerusan dari status pemblokiran melewati status mendengarkan dan belajar listening and learning state. Lalu dia ini berlaku untuk semua port akses pengguna akhir atau user access port untuk semua end user ya maksudnya. Lalu ada BPDU guard. Nah ini penjaga BPDU guard ini dia tuh akan segera menotifikasikan kesalahan port yang menerima BPDU. Lalu pada seperti Portfast juga, penjaga guard BPDU ini hanya boleh dikonfigurasikan pada interface yang terpasang ke end device. Nah, untuk mengkonfigurasi Portfast ini nih, Portfast itu tuh biasanya membypass status mendengarkan dan listening and learning state STP untuk meminimalkan waktu port akses harus menunggu STP itu berkumpul. Ini nih untuk konfigurasi itu dia hanya enable Portfast tuh pada port access, dan Portfast tuh pada inter switch link itu tuh dia dapat membuat loop spanning tree. Nah, Portfast ini dapat diaktifkan ya. Pada interface itu tuh kita bisa gunakan perintah konfigurasi antarmuka spanning tree Portfast. Kalau dia secara global, kita bisa menggunakan perintah spanning tree Portfast default untuk mengaktifkan Portfast di semua port access. Untuk memverifikasi apakah Portfast diaktifkan secara global, Anda dapat menggunakan perintah show running config begin span command dan show spanning tree summary. Untuk memverifikasi apakah Portfast mengaktifkan antar interface, gunakanlah perintah show running config interface. Lalu pada show spanning tree interface, lalu kita masukkan type atau numbernya, lalu kita masukkan lagi kata kunci detail. Pada perintah ini juga dapat digunakan untuk mengkonfigurasi BPDU guard. Nah, port access dapat menerima BPDU yang tidak diharapkan secara tidak sengaja atau karena pengguna menggunakan switch yang tidak sah ke port access. Jika BPDU ini diterima dan diterima pada port access BPDU guard yang diaktifkan, port tersebut dimasukkan ke status error disable. Ini berarti port dimatikan harus diaktifkan kembali secara manual atau dipulihkan secara otomatis melalui perintah error disable recovery cause secure violation pada perintah global. Lalu BTPU guard ini bisa diaktifkan ya. Kalau jika pada interface itu kita bisa menggunakan perintah spanning tree BPDU guard enable untuk perintah konfigurasi pada interface. Lalu untuk pada global itu kita bisa menggunakan perintah spanning tree Portfast BPDU guard default untuk mengaktifkan BPDU guard di semua port access. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait modul 11 Swiss Security Configuration ya. Maaf bila ada salah dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.